bersama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi hikayat. Nah, tahu nggak sih kalian apa itu hikayat? Nah, ternyata salah satu bentuk sastra prosa, tidak hanya cerpen, legenda, cerita rakyat saja, tetapi ada juga hikayat dalam bentuk prosa sastra ini. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan materi hikayat, saya akan bertanyakan terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan hikayat itu? Nah, saya yakin kalian tuh sudah memiliki gambaran terkait dengan penjelasan hikayat ini, karena hikayat ini sering kalian dengar, bahkan sering kalian tuh menonton terkait dengan video tentang hikayat. Agar kalian tidak bingung, bahkan penasaran terkait dengan pengertian hikayat ini apa sih? Nah, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan pengertian hikayat. Nah, hikayat tersebut berasal dari bahasa Arab, yaitu haka, yang mempunyai arti bercerita atau menceritakan. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan hikayat ini? Nah, hikayat itu adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu yang berisikan tentang suatu kisah, cerita, dan dongeng. Pada umumnya, hikayat mengisahkan tentang kehebatan atau kepahlawanan seseorang, lengkap juga dengan keanehan, kesaktian, dan mukjizat dari tokoh utama. Sebuah hikayat dibacakan sebagai hiburan, pelipur lara, atau bisa juga dibuat untuk membangkitkan semangat juang. Nah, dari pengertian hikayat, kita lanjut ke ciri-ciri hikayat. Nah, hikayat di sini memiliki ciri utama, yaitu anonim, yang berarti tidak diketahui siapa pencipta hikayat itu sendiri. Saya yakin sampai sini paham ya dengan ciri utama hikayat. Dari ciri-ciri utama kita berlanjut ke ciri-ciri hikayat. Nah, di sini ciri yang pertama yaitu bahasa. Nah, bahasa yang dipakai pada hikayat tersebut menggunakan bahasa Melayu lama. Yang kedua, istana sentris. Pusat cerita itu sendiri di dalam lingkungan istana, dan hikayat tersebut seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan, yaitu raja dan pangeran atau anak-anak raja. Selain itu, latar tempat dalam cerita ini yaitu negeri yang dipimpin oleh raja dalam suatu kerajaan. Ciri yang ketiga di sini yaitu pralogis atau kemustahilan. Kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa atau dari segi cerita. Kemustahilan ini berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa diterima oleh nalar. Ciri yang keempat yaitu bersifat statis dan komunal. Nah, artinya di dalam hikayat tersebut mempunyai sifat yang kaku dan juga tetap, sedangkan bersifat komunal artinya adalah menjadi milik masyarakat. Ciri hikayat yang kelima yaitu kesaktian. Nah, di sini pasti saat kalian membaca sebuah hikayat, kalian menemukan kesaktian pada para tokoh dalam sebuah cerita tersebut. Nah, yang keenam sudah dijelaskan di awal yaitu anonim. Anonim tersebut berarti tidak diketahui secara jelas nama pencipta atau pengarang dari hikayat tersebut. Ciri yang ketujuh dari hikayat ini yaitu arkais. Nah, di sini arkais itu sebuah kata atau bahasa yang
dipakai pada masa lampau. Ciri yang selanjutnya yang ke-8 bersifat tradisional dan didaktis. Nah, hikayat di sini bersifat tradisional atau merupakan budaya, tradisi, kebiasaan yang dianggap baik. Nah, sedangkan bersifat dedaktif atau mendidik, baik didaktis secara normal atau didaktis secara religi. Nah, yang terakhir yang ke-9 menggunakan bahasa klise, yang berarti di dalam sebuah hikayat menggunakan bahasa yang diulang-ulang. Oke, penjelasan dari materi hikayat sampai ciri-ciri hikayat terlebih dahulu. Jangan lupa ikuti video selanjutnya terkait dengan materi hikayat agar kalian tuh tidak ketinggalan terkait dengan materi yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.